Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, Bapak, enggak ada bapaknya, ibu-ibu rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah diberi kemudahan bisa kembali bertemu di Balai RW ini, majelis ilmu yang berbahagia ini. Semoga perjalanan ibu-ibu ke tempat ini dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan keluarganya, ahli bait, dan juga para sahabatnya dan seluruh umatnya yang setia berjalan di atas syariatnya. Tak lupa kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada pengurus Majelis Taklim Dalilul Khairat, betul ya? Semoga apa yang sudah diupayakan oleh para pengurus dicatat oleh Allah sebagai amal yang mulia. Para hadirin, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, bagaimana agar kita istiqomah setelah Ramadan berlalu? Ini pertemuan pertama setelah Ramadan. Bagi saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Semoga Allah menerima amal kita di bulan Ramadan dan mohon maaf lahir batin. Bapak Ibu atau ibu-ibu, 6 bulan Ramadan pergi itu dulu para salaf tidak mengubah doanya. Mereka berdoa, Allahumma taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal-amal kami. Ramadan selesai, tapi doa mereka tentang Ramadan tidak ikut selesai. Dulu para ulama salaf zaman dulu 6 bulan ditinggal Ramadan, mereka berdoa, ya Allah, terimalah pahala kami, terimalah amal kami. Baru 6 bulan berikutnya doanya diganti, ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Lah mungkin bulan lalu atau sebelumnya ketika Ramadan, Masya Allah, kita termotivasi untuk beramal soleh, betul? Sholat taraweh, baca Quran, sedekah, puasa, tidak mau maksiat, tidak mau ghibah, tidak mau ngerasani. Nah sekarang 1 bulan Ramadan sudah berlalu, kelihatannya istiqomah sudah mulai luntur. Maka
saya siapkan 7 hal. Saya siapkan materi 7 hal agar kita tetap istiqomah. Setelah 7 hal saya terangkan, baru tanya jawab. Kalau kita ingin istiqomah, tegak lurus di atas agama, maka kita harus mengamalkan 7 hal. Apa saja 7 hal agar kita istiqomah? Yang pertama, yang paling inti adalah berdoa. Minta tolong kepada Allah agar diberi keteguhan. Itu nomor 1. Supaya kita istiqomah, nomor 1 minta tolong kepada Allah. Berdoa kepada Allah agar kita bisa teguh, bisa istiqomah. Bapak Ibu, tanpa pertolongan Allah kita tersesat semua. Kurang apa? Nabi Nuh punya anak. Anaknya Nabi. Ketika Allah tidak menolongnya, tidak memberikan hidayah, tidak bisa. Tenggelam. Betul? Nabi Ibrahim punya ayah. Tanpa pertolongan Allah, hidayah dari Allah, tidak bisa ditolong. Rasulullah punya paman yang membelanya, yang merawatnya. Namanya siapa? Abu Thalib. Nabi itu kalau baca Al-Quran merdu. Dan Abu Thalib itu dengar Quran dari Nabi langsung. Nabi kalau baca Quran merdu. Abu Thalib itu didakwai langsung oleh Rasulullah. Rasulullah itu kalau menjelaskan sesuatu jelas gamblang. Abu Thalib itu tahu akhlaknya Nabi, budi luhurnya Nabi, ngerti Nabi ini orang baik. Tapi tanpa pertolongan Allah, Abu Thalib nggak bisa masuk Islam. Nah, supaya kita ini istiqomah, minta tolonglah kepada Allah. Saya mau tanya, tolong dijawab. Yang menguasai hati kita ini siapa? Yang membolak-balikkan hati kita ini siapa? Kalau ingin istiqomah, yang pertama mintalah kepada si pemilik hati, Allah, agar hati kita ini Allah tetapkan. Dan gimana doanya itu? Banyak. Doa yang pertama, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabbit, kokohkan, qalbi, hatiku, ala dinik, di atas agamamu. Kalau ingin istiqomah, pertama berdoa minta tolong kepada Allah agar kita diteguhkan. Doanya apa saja Ustadz? Yang pertama tadi biasanya dibaca panjenengan sebelum salam, setelah tasyahud. Betul? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Kokohkan hatiku ya Allah, tegak lurus, taat kepadamu. Doa nomor 2, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Semuanya, aku dulu. Allahumma a'inni ala dzikrika
wa syukrika wa husni ibadatika. Sudah, perhatikan. Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, tolonglah aku agar aku berzikir mengingatmu. Wa syukrika, agar aku mensyukuri nikmatmu. Wa husni ibadatika, dan agar aku membagusi ibadahku kepadamu. Saya ulangi pelan-pelan. Dengarkan. Ya Allah, tolonglah aku agar aku dzikir mengingatmu, agar aku syukur terhadap nikmatmu, dan agar aku membagusi ibadahku kepadamu. Udah hafal belum? Harus apa? Tanpa pertolongan Allah kita ini nggak bisa ibadah. Makanya ayatnya berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, kepadamu ya Allah kami beribadah menyembah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Coba bayangkan, ibadah dan minta tolong itu dijadikan satu. Paham no, betul? Paham apa enggak nih? Ulangi ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kenapa minta pertolongan dengan ibadah kok digabung jadi satu? Soale awakmu nek gak ditolong Allah gak iso ibadah. Makanya ibadah sama minta tolong dijadikan satu. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Jelas. Jadi nomor satu kalau ingin istiqomah gak iso gagah-gagahan, gak iso. Aku ustad kok, aku anak kiai, gak bisa. Anak Nabi Nuh kayak nyemplung kok, gak bisa gagah-gagahan. Kalau gak ditolong Allah, gak iso awakmu iku. Ibu-ibu sampai ke majelis ini karena pertolongan Allah. Ada yang lapang dadanya, kakinya yang gak lapang. Ada yang kakinya sehat lapang, tapi hatinya nggak karep. Betul apa enggak? Kita kesini ditolong Allah, hatinya dilapangkan. Ya rek berangkat, hati ini adem ayem niat. Terus alhamdulillah kakinya sehat. Ada yang karpe ono, semangat, hatinya lapang, tapi kakinya nggak lapang. Bisa dipahami nggak nih? Ada yang kakinya sehat, tapi hatinya nggak lapang. Lapus sih ngaji bareng, males aku. Gak usah ngaji wis. Ada nggak yang kayak gitu? Jenengan datang ke sini itu karena dilapangkan Allah. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berangkat mencari ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Seandainya menuntut ilmu itu nggak ada fadilah kecuali satu tok ini, memudahkan langkah kita ke surga, wis cukup, wis gak perlu fadilah yang lain. Tapi kenyataannya fadilah yang lain masih banyak. Kesimpulannya nomor pertama, ini ada itunya, penghalangnya. Gak kelihatan kaki saya? Enggak? Ya sudah, saya tak gini. Tidak apa-apa? Pegel soalnya. Enggak kelihatan kan? Ayo udah. Nomor berapa? Nomor 2. Fokus, jangan lihat kaki. Fokus nomor 2. Nomor 2. Nomor berapa? Kalau ingin istiqomah, tegak lurus, apa yang harus kita lakukan? Nomor 2, hudur majalisil ilmi. Hudur majalisil ilmi. Apa artinya? Udah ditulis? Nunggu terjemahannya? Ya. Yo ngarep gak ngerti Arab ya iki. Hudur majalisil ilmi.
menghadiri majelis ilmu. Tulis. Menghadiri majelis ilmu. Ibu-ibu ingin istiqomah, nomor 1 tadi doa minta tolong sama Allah, nomor 2 menghadiri majelis ilmu. Untuk bisa khusyuk itu butuh ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah orang yang berilmu. Jadi supaya khusyuk, supaya takut, supaya istiqomah butuh ilmu. Gimana bisa istiqomah kalau nggak ngaji? Jadi kalau ingin istiqomah, nomor 2 harus hudur majalisul ilm. Datang di majelis ilmu. Dengan menuntut ilmu, ibu-ibu tahu ini halal, ini haram. Gimana istiqomah kalau nggak nuntut ilmu? Nggak ngerti halal, nggak ngerti haram. Dengan menuntut ilmu itu lentera, menerangi jalan kehidupan. Ilmu itu lentera yang menerangkan kepada kita ini hak dan ini batil. Ini putih, ini hitam. Ini sesuai aturan Islam, ini tidak sesuai aturan Islam. Dengan ilmu kita mengenal Allah. Mau berbuat maksiat, eling. Allah punya nama Al-Alim. Allah yang maha mengetahui. Oh berarti aku dilihat Allah. Allah punya nama Al-Basir. Apa artinya? Maha melihat. Mau ngelakoni maksiat. Oh iya, Allah melihatku. Gak jadi. Butuh menuntut ilmu. Gak ada istiqomah tanpa menuntut ilmu. Gak ada. Mau istiqomah harus duduk di majelis ilmu. Dengan majelis ilmu kita mendapatkan gizi untuk rohani kita. Saya mau cerita, boleh nggak ibu-ibu? Boleh apa enggak? Nggak boleh. Kalau nggak boleh ya saya pulang. Perhatikan ibu-ibu. Abu Hurairah di zaman beliau Rasulullah sudah wafat. Itu orang-orang sibuk di pasar. Sibuk di pasar, mulai lupa, terlena dengan dunia, sibuk jual beli, mulai luntur ingat akhiratnya, istiqomahnya mulai luntur. Maka Abu Hurairah berkata kepada penduduk pasar, "Ya ahlas suq, ma'ajazakum, wahai orang-orang pasar. Kenapa kalian masih di sini? Padahal sekarang ini di masjid warisan Rasulullah sedang dibagi-bagikan. Loh kok kalian masih di sini? Sekarang ini di masjid warisan Rasulullah lagi dibagi-bagikan." Namanya saja orang pasar, ketika disebut kata warisan, pikirannya adalah dinar, emas, perak, dirham, uang, harta. Betul? Hei orang-orang pasar, kenapa kalian masih di sini? Sekarang di masjid warisan Rasulullah lagi dibagi-bagikan. Langsung semburat orang-orang pasar berangkat ke masjid. Perhatikan. Mereka berangkat ke masjid semua. Sampai di masjid, bingung nih. Orang-orang pasar nih. Tidak ada uang dibagi-bagikan. Tidak ada dinar, dirham, perak, emas. Tidak ada. Kecewa mereka. Balik. Dari masjid kemana? Ke pasar. Lah ketemu Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, qulta anna mirasar Rasul kusiba fil masjid. Abu Hurairah, kau katakan tadi warisan Nabi sedang dibagi-bagikan di masjid. Padahal kami enggak menjumpai apa-apa di sana. Enggak ada harta dibagi-bagi di sana. Lalu Abu Hurairah balik bertanya, lalu apa yang kalian jumpai di sana?
Orang-orang pasar menjawab, kami hanya melihat ada orang menjelaskan halal haram, membaca hadis Nabi, ada yang zikir, ada yang sholat, ada yang menerangkan ilmu, ada yang menjelaskan hadis Nabi, menjelaskan ayat Al-Quran, maksudnya ilmu. Gak ada emas dibagi-bagikan, yang ada adalah ada orang sholat, ada orang zikir, ada orang yang menjelaskan halal haram, menerangkan hadis Nabi, membacakan ayat Al-Quran. Apa kata Abu Hurairah? Dzaka mirasu Rasulillah. Ya, itulah warisan Rasulullah. Ibu-ibu duduk di sini itu belajar jadi ahli waris Nabi. Ahli waris Nabi. Nabi tidak mewariskan dirham dan dinar. Yang diwariskan Nabi apa? Ilmu. Jenengan duduk di sini mau mendengarkan hadis penjelasan agama, berarti ibu-ibu belajar jadi ahli waris Nabi. Bisa dipahami kira-kira? Itu nomor 2. Lah ibu-ibu yang di sini ini harus beda dengan orang-orang yang di luar yang nggak ngaji. Kelasnya beda. Jangan membahas hal yang remeh-remeh. Kelasnya ibu-ibu udah tinggi. Halal remeh itu maafkan. Ono tonggo aneh-aneh sepurona. Gak level kita ngerewangi ngono yuk. Paham? Maafkan, mau ngaji mbek gak ngaji itu beda. Harus tinggi stratanya. Sudah bukan bahas hal-hal yang remeh-temeh, tukaran karo mantu, sekarang. Levelnya naik. Bagaimana mikiri umat Islam? Bagaimana mikiri Palestina, bagaimana mikiri anak-anak kecil gak iso ngaji, itu levelnya naik. Hal-hal yang remeh-temeh itu maafkan saja, urusan dunia kok. Udah gak level kita itu memikirkan hal-hal yang cekenik-cekenik yang gak penting-penting tuh. Pikirkan hal untuk akhirat kita. Umurnya berapa sih ini, tak lihat. Rata-rata di atas 50. Mau ngapain? Mati. Tapi semoga panjang umur. Tapi tetap mati kan? Harus siap-siap. Kita semua ini semoga panjang umur dalam ketaatan. Tapi sak panjang-panjangnya umur tetap mati. Persiapan. Gak ngaji, gak ngerti. Gimana istiqomah kalau gak ngerti ngaji ini? Supaya istiqomah, ya ngaji duduk. Jangan malu. Orang ngajak kemaksiatan itu banyak ibu-ibu. Dalil khairat, ibu-ibu ngajak, ayo ngaji yuk. Diajak itu tangganya itu. Jangan malu ngajak kebaikan. Zaman ini orang ngajak kejelekan itu gak malu kok. Wah, kita di sini nggak pernah ngajak jenengan yang aneh-aneh. Ngajak pilihlah partai A, partai B, nggak pernah. Kita nggak pernah ngajak orang untuk golongan. Kita ngaji agama di sini. Nggak ada urusan bendera-bendera. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ngaji itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Nomor 3. Udah ditulis tak nomor 2 tadi? Apa coba? Ya, nomor 3. Teman yang baik. Jenengan pengen istiqomah, wajib punya circle yang baik. Buang circle-circle yang gak bermutu. Jujur saja. Punya teman rasan-rasan dok, tinggalkan. Cari yang positif. Yang mengajak mikiri umat, ingling akhirat. Teman-teman yang baik. Udah gak level kita halal yang gak penting, kita iling akhirat. Ajak teman-teman yang baik. Saya mau tanya, di dalam Islam itu ada hewan yang selalu disebutkan jelek. Nabi sering menyebutkan hewan ini, dan hewan ini kalau disebut mesti maknanya itu jelek. Hewan apa itu? Anjing. Ini sering tak sampaikan. Kata Rasulullah itu pernah nunggu malaikat Jibril gak turun-turun. Ternyata tanpa disadari Nabi, di ranjangnya Nabi itu tempat tidurnya Nabi ada anak anjing. Nabi gak tahu. Ketika tahu, itu anak anjing diusir sama Nabi, sama keluarganya Nabi. Ketika anak anjing ini sudah keluar, baru Jibril turun. Ditanya Rasulullah, kenapa panjenengan terlambat wahai malaikat Jibril? Kata Jibril, kami para malaikat la nadkhul baitan fihi kalab. Kami enggak masuk rumah yang di dalamnya ada
anjingnya. Kata Rasulullah, orang memberi kok ditarik lagi. Mbak, saya kasih, Mbak nih tak kasih nih duit 1 juta. Habis gitu ngomong gini, gak jadi tak ambil lagi. Kata Rasul, orang yang memberi kok ditarik kembali seperti anjing muntah dijilati lagi. Jika ada anjing minum atau menjilati apa? Bejanamu. Ngerti bejana enggak? Apa coba? Wadah. Bisa piring, bisa mangkok, bisa gelas. Jika ada anjing menjilati bejanamu, maka harus dicuci berapa kali? 7 kali, salah satunya pakai debu. Saking najise, saking jeleke. Betul? Barang siapa memelihara anjing, setiap 1 harinya dikurangi pahalanya 1 kirot. 1 kirot itu seperti gunung Uhud. Tiap hari. Siapa yang memelihara anjing, 1 harinya pahalanya dikurangi 1 kirot. Kata Nabi 1 kirot itu seperti 1 gunung Uhud. Nah kalau gak amal, min terus. Paham maksudnya? Berarti kalau disebut kata anjing selalu konotasinya negatif jelek, negatif jelek, negatif jelek. Betul? Halo? Sepakat? Tapi garis bawah ini, tapi di dalam Al-Quran disebut kata anjing tapi maknanya positif. Surat Al-Kahfi ayat 18. Gak usah dibuka, dengarkan saja. Jika nyuweni. Surat Al-Kahfi ayat berapa tadi? Wa kalbuhum basitun diraihi bil wasit. Dan anjingnya ashabul kahfi, betul? Ada di mulut gua. Itu anjing disebutkan dalam konteks positif, baik, tidak ada jeleknya. Sebelum saya lanjut, kira-kira ibu paham maksudnya Ustadz ya? Pokoknya ini disebut anjing selalu elek. Elek, kabeh. Tapi ada 1 titik dalam Al-Quran. Surat apa tadi? Ayat berapa? Aneh. Kok aneh Ustadz? Disebut anjing tapi nggak jelek. Disebut anjing tapi maknanya positif. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan kok anjing ini disebutkan tapi maknanya positif? Heran ini para ulama meneliti, kok bisa disebutkan anjing tapi kok maknanya positif? Setelah diteliti para ulama, kesimpulannya 1. Karena dia punya teman-teman yang baik. Dia bergaul sama orang-orang baik. Siapa? Ashabul kahfi. Sampai kena kecipratan barokai, ikut ditidurkan, ikut disebutkan dalam Al-Quran gara-gara berteman sama orang baik. Gak ada anjing diistimewakan kecuali dalam kisah itu. Saking pentingnya berteman sama orang yang baik. Lah panjenengan nggih ngoten. Ini muslim wanita berjilbab, bukan anjing loh ini. Kalau anjing saja diangkat derajatnya oleh Allah karena berteman sama orang-orang baik, lalu wong sing ngaji padha islami, padha jilbabane, bayangkan pahalanya. Paham maksudnya? Bu paham buka ya wallahu a'lam. Insyaallah paham, ya dah? Jelas kok pemahaman. Kayak berteman sama orang baik, diangkat derajat. Supaya istiqomah, carilah teman yang baik. Teman yang baik ini bisa memberi syafaat di dunia, bisa memberi syafaat di akhirat. Iya tak Ustaz? Iya. Perhatikan baik-baik. Kata Rasulullah, "Ma min muslimin yamutu fayusalli ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullah." Siapa orang Islam mati, kemudian jenazahnya disolati 40 orang yang ahli tauhid, tidak melakukan syirik, illa syafa'ahumullah, Allah terima syafaatnya orang 40 tadi untuk si mayit. Jadi teman yang soleh itu di dunia bisa memberi syafaat untukmu yang sudah mati. Karena kalau sholat jamaah, sholat apa? Jenazah didoakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kata Nabi, nek wonge Islam disolati 40 wong ahli tauhid,
dongane syafaate wong 40 tadi diamini Allah, diberikan kepada si mayit. Itu di dunia. Loh, apakah di akhirat pengaruh Ustaz punya teman yang baik? Sangat pengaruh. Perhatikan. Nanti pada hari kiamat, ketika ahli surga masuk surga, yang ditanyakan kepada Allah pertama kali apa? Ya Allah, mana bidadari saya ya Allah? Enggak. Ya Allah, bidadari saya tambah gak ada. Setuju? Nanti kalau pada hari kiamat masuk surga, yang ditanyakan itu, ya Allah, mana istana saya? Ya Allah, mana bidadari saya? Bukan itu pertama kali yang ditanyakan. Ya Allah, ibu-ibu misalnya ibu-ibu nih. Ya Allah, mana bidadara saya? Tambah gak ada bidadara di sana. Ya Allah, mana istana saya? Enggak. Nanti ahli surga masuk surga, dia akan bertanya kepada Allah. Tahu nggak apa yang ditanyakan? Ya Rabbi aina ashabi, ikhwani. Ya Allah, mana teman-temanku dulu? Sohib-sohibku dulu mana ya Allah? Sholat bareng aku, puasa bareng aku, ngaji bareng aku. Ten pundi ya Allah, kok nggak ada? Kata Allah, lihatlah ke neraka, keluarkan orang yang kamu kenali selama dalam hatinya masih ada sebiji dzarrah iman. Digeleki karo kanca sampean. Iki kanca sing temenan lho ya, bukan kanca-kancoan enggak jelas iku. Temen karena Allah, ingat Allah, ngaji, ibadah bareng-bareng, dicari di hari kiamat. Kalau ingin istiqomah, nomor berapa ini? Teman yang baik. Nomor 4. Kalau ingin istiqomah nomor 4, al-bi'ah al-hasanah. Oh, nunggu terjemahan. Ya. Lingkungan yang baik. Penting gak lingkungannya jemaah? Tolong dijawab, penting gak lingkungan ini? Jenengan istiqomah, tapi lingkungannya itu gak jelas, gak bisa. Ini bolak-balik saya ceritakan, masih ingat gak orang memburu 99 nyawa? Bolak-balik saya sampaikan di sini. Masih ingat? Masih ingat? Dia datang kepada ahli ibadah, saya membunuh 99 nyawa, saya pengen tobat. Gimana saya bisa enggak tobat ini? Kata ahli ibadah, oh enggak bisa. Awakmu sudah mateni petang, berapa tadi? 99 orang enggak bisa tobat. Dosamu semua akeh. Bingung orang itu. Aku pengen tobat kok enggak boleh. Aku ditutup pintu rahmat untukku. Ya sudah wis, gak diakoni, pengen baik gak boleh, pateni pisan wae wong pengen baik kok gak boleh. Jadi berapa? 100. Tapi hati kecilnya itu dia pengen tobat, dia datang ke ahli ilmu. Yang pertama ahli ibadah, yang kedua ahli ilmu. Saya ingin tobat. Saya membunuh 100 nyawa. Apakah Allah menerima tobatku? Bisa. Dengan syarat, perhatikan, ini yang digaris bawahi. Boleh, bisa Allah menerima tobatmu. Dengan syarat, perhatikan, tinggalkan negerimu yang jelek, hijrahlah ke negeri yang baik, sembahlah Allah bersama orang-orang yang baik. Ini mirip dengan nomor 3 tadi. Apa? Teman, lingkungan, sebenarnya satu nomor bisa ini. Bisa kamu diterima tobatmu dengan syarat hijrahlah dari negerimu yang jelek, rusak ke negeri yang baik. Sembahlah Allah bersama orang-orang baik. Dia berangkat tengah jalan mati. Kan gitu kisahnya kan? Betul? Mati tengah jalan. Datang malaikat azab masuk neraka. Datang malaikat rahmat. Enggak, kasihan. Dia kan sudah niat tobat. Berselisih pendapat malaikat rahmat sama malaikat azab. Allah kirim malaikat yang nomor 3. Ukurlah tempat dia mati dengan bumi yang jelek. Dan tempat dia mati dengan bumi yang baik. Setelah itu Allah perintahkan bumi, wahai bumi, tempat ia mati dan negeri yang jelek menjauhlah. Wahai bumi, tempat yang baik dengan tempat matinya orang ini mendekatlah. Setelah diukur ternyata lebih dekat ke tempat yang baik, Allah ampuni, Allah masukkan ke surga. Belum sempat sujud. Lingkungan, ibu-ibu yang itu, pilih teman yang baik, lingkungan yang baik. Ini termasuk lingkungan yang baik ngaji di sini nih. Setuju? Ya.
Nah, nomor berapa sekarang? Nomor 5, menahan hawa nafsu. Supaya istiqomah ya harus nahan nafsu. Ngerasani wong, nggak usah lah, kita nggak usah. Atau yang lain buka jilbab, buka aurat, kita nggak mau. Menahan hawa nafsu. Bismillah. Ibu-ibu, ibu-ibu pernah dengar gak hadis yang berbunyi 7 orang yang diberi naungan pada hari kiamat? Pernah dengar kan? Halo? Kok meragukan ini? Terus disampaikan bolak-balik yo lali ya sampai ini. Saya ulangi, masih ingat gak ada 7 orang yang nanti pada hari kiamat mendapatkan naungan? Kan sering disampaikan kan? Aku gak yakin. Oke, tak jelas no. 1, perhatikan, pemimpin yang adil. 2, seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah, dalam ketaatan. 3, orang yang hatinya bergantung di masjid. Betul enggak? Nomor berapa ini? Nomor 4, orang yang mencintai karena Allah. 2 orang saling mencintai karena Allah. Bukan karena jabatan, bukan karena dia kaya, berteman karena Allah, sama-sama baik, ahli masjid, bakti ke orang tua. Nomor berapa? 5, seorang laki-laki diajak berzina, perempuan cantik, jelita, bangsawan, gratis, nggak bayar. Tapi laki-laki ini berkata, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Laki-laki diajak perempuan berzina, cantik, kaya raya. Tapi laki-laki berkata, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Itu nomor berapa? Nomor 6. Seorang yang bersedekah, bukan. Seorang yang berzikir dalam kesendiriannya, betul ya? Atau terbalik? Sedekah dulu apa zikir dulu? Ya. Orang yang bersedekah dan menyembunyikan sedekahnya sampai tangan kirinya nggak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Nomor 7, seorang yang berzikir sendirian kemudian jatuhlah air matanya. Dia zikir sendirian, nggak ada yang lihat, terus jatuhlah air matanya. Ini 7 orang tidak akan kepanasan pada hari kiamat karena 7 orang ini mendapatkan apa? Naungan. Siapa yang bisa nyebutkan 7 tadi? 1, pemimpin yang adil. 2, seorang pemuda, syahwatnya menyala-nyala, tapi dia istiqomah, tegak lurus. Nomor 3, seorang yang hatinya bergantung di masjid. Nomor 4, 2 orang yang mencintai karena Allah. Nomor 5, laki-laki diajak perempuan berzina, cantik, jelita, kaya, tapi nggak mau, takut kepada Allah. Nomor 6, zikir sendirian. Sedekah siri, ya kan? Nomor 7, zikir sendiri. Ustadz, apa hubungannya sama materi? Materinya tadi apa? Kiat istiqomah, kan gitu nggih. Terus kiat istiqomah yang nomor 5 tadi apa? Menahan hawa nafsu. Apa hubungannya hadis 7 orang tadi dengan menahan hawa nafsu? Perhatikan saya. Kalau kita memperhatikan 7 orang tadi yang sudah saya sebutkan tadi, kenapa 7 orang ini kok diberi naungan pada hari kiamat? Ternyata 7 orang itu intinya cuma 2. 1, ikhlas, 2, menahan hawa nafsu. Sudah paham belum? Enggak paham. Saya yakin enggak paham. Nah, saya Ustadz sudah lama, sudah tahu ini jamaah saya paham apa enggak saya paham. Enggak paham kan. Tak jelas nol ya. Ustadz, apa hubungannya 7 tadi dengan apa? Menahan hawa nafsu gitu ya? 1 kan yang diberi naungan kan pemimpin yang adil, betul. Saya mau tanya, pemimpin itu bisa enggak seenaknya sendiri? Bisa. Pemimpin itu punya tentara. Ngomongnya jadi undang-undang, betul? Mau ngubah MK paman apa enggak paman bisa. Betul enggak? Mau membuat aturan sakarepe dhewe bisa, tapi dia menahan hawa nafsunya, dia enggak mau, tetap adil. Berarti pemimpin yang adil itu mesti menahan hawa nafsu. Karena pemimpin itu punya segalanya, mau apa aja bisa. Bisa dipahami enggak?
Nomor 2, pemuda yang tumbuh berkembang dalam ketaatan. Namanya pemuda itu jarang yang ahli ibadah. Pemuda itu syahwatnya menyala-nyala, ambisinya menggebu-gebu, syahwatnya kuat. Betul apa enggak? Beda dengan orang tua. Makanya ayat hadisnya bukan begini, orang tua yang rajin ibadah. Wong tua apa nanti mau dikasih duit suruh dikoting nggak bisa. Betul apa enggak? Makanya ayatnya apa? Hadisnya apa? Pemuda. Karena pemuda itu kan syahwatnya menyala, ambisinya luar biasa, tapi dia mampu menahan hawa nafsunya. Paham nggak maksudnya Ustadz ini? Nggak. Terus tadi itu seorang laki-laki diajak berzina seorang perempuan cantik kaya, betul? Tapi dia berkata, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Berarti intinya apa ini? Nafsu. Maksud saya begini, kalau ingin dapat naungan pada hari kiamat, harus bisa menahan hawa nafsu. Balik materi. Nomor berapa sekarang? Supaya istiqomah, nomor 6, mempelajari siro para nabi dan siro para sahabat. Lihat siro nabi. Nabi Nuh disakiti kaumnya. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup, betul? Nabi Ibrahim terusir dari kampung halamannya, betul? Nabi Ismail disembelih. Nabi Musa dikejar-kejar Bani Israel. Bilal, tahu Bilal? Siapa Bilal itu? Diseret ke padang pasir, ditimpakan batu besar, dipecuti, suruh keluar, suruh murtad, betul? Dengan mempelajari sirah Nabi, kita itu istiqomah. Ya Allah, dulu para sahabat berjuang. Rasulullah itu belum lahir sudah yatim, betul? Belum lahir loh sudah yatim, di perut ibunya sudah yatim. Betul apa enggak? Rasulullah ini punya anak 7, semuanya wafat sebelum Nabi. Coba bayang no, kepaten anak. Ditinggal mati anak, sampean bayangkan semua. Semoga anak-anaknya ibu-ibu ini panjang umur. Saya hanya minta membayangkan salah anak-anak kita wafat. Gimana perasaan kita? Ditinggal wafat anak itu sedih apa enggak? Sedih toh? Rasulullah ditinggal wafat 6 kali. Ditinggal wafat seluruh putra-putrinya kecuali Fatimah radhiyallahu anha. Betul toh? Semua wafat. Saya enggak tanya sebutkan anak-anaknya Nabi 7 karena saya yakin enggak tahu, jadi males saya tanya, tambah kelamaan, enggak usah. Siapa yang bisa nyebutkan putra-putrinya Nabi 7? Kok Maryam? Gak jadi saya teruskan biar gak lama-lama. Ya sudah, Qasim, Ibrahim, Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Pas berapa? Kok 6 itu loh, jelas-jelas 7. Wes, itu bukan materi, kembali. Apa tadi nomor 6? Disuruh mempelajari sirah Nabi, sirah para sahabat, sirah ahli bait. Bagaimana susahnya Rasulullah punya putra ditinggal, Rasulullah diracun, Rasulullah dilempari batu, Rasulullah diusir, Rasulullah disihir. Rasulullah pernah disihir enggak? Enggak, itu nek tak ceritani kok dawa. Intinya disihir. Betul? Rasulullah pernah diracun, Rasulullah pernah dikhianati, Rasulullah pernah dikepung, Rasulullah mau dibunuh. Tapi istiqomah. Para sahabat Nabi, Bilal diseret-seret, istiqomah. Nah, supaya istiqomah harus belajar sirah para nabi dulu. Para nabi soro, sengsara, tapi tetap istiqomah. Lalu kita ini enggak ngapa-ngapain. Lihat saudara kita di Palestina, tetap istiqomah mereka meskipun mereka dibunuhin. Terus nomor terakhir, betul ya? Berapa? Apa nomor 7 ini ya jemaah? Nomor 7 tulis ingat akhirat. Ingat apa? Mau apa kalau nggak ingat, kalau nggak mati? Kita akan mati semua, tapi semoga sehat walafiat semuanya, panjang umur. Kita akan mati Bapak Ibu. Mau nggak mau? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan mengalami kematian. Jangan merasa di surga ini tempat kita, enggak.
Mohon maaf, jangan mengira dunia ini tempat kita, enggak, bukan tempat kita. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke surga, dialah orang yang sukses. Sukses menurut Allah itu kamu dijauhkan dari surga, dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke surga. Itulah sukses. Imam Ahmad pernah ditanya, wahai Imam Ahmad, kapan orang Islam ini istirahat? Kata Imam Ahmad, ingda awwali qadamin yada'uha fil jannah. Kata Imam Ahmad, istirahatnya orang Islam itu ketika kedua kakinya sudah di surga. Jadi kita ini belum istirahat, masih capek, berjuang, ibadah, datang majelis taklim. Ya, kita ini masih belum istirahat. Istirahat kita di surga. Semoga kita masuk surga semua. Jadi ingat akhirat. Ya, dunia ini sementara. Kalau kita mati diikuti 3 hal, harta kita, keluarga kita, sama amal kita. Tapi yang setia cuma amal. Suami nikah meneh. Percaya sama saya. Ibu-ibu mati, suami Anda nikah lagi. Harta Anda diwarisi ke orang lain. Betul enggak? Orang itu kalau ada orang misalnya namanya, mohon maaf, misalnya ada orang namanya Khadijah wafat di rumah sakit di rumah sakit Karangmenjangan. Enggak ada orang mengatakan gimana Khadijah sudah dibawa pulang, enggak? Jenazahnya udah bawa pulang belum? Enggak ada orang berkata Khadijah sudah dimandikan, enggak ada. Orang akan mengatakan apa? Jenazahnya sudah dimandikan belum? Enggak ada orang mengatakan Khadijah sudah dikubur belum? Enggak ada. Orang akan mengatakan jenazahnya sudah dikubur belum? Kamu mati namamu hilang, kakaknya diganti. Yang jadi ustadz mati tenang, yang pengajian masih banyak ustadz yang lain. Yang jadi direktur mati jangan khawatir, dunia aman tanpa dirimu. Kita ini kalau mati, kita akan sadar enggak ada yang ngurusin kita. Kalau kita enggak persiapan. Anakmu yang paling soleh enggak akan betah nunggu 2 jam di kuburanmu. Pulang. Semuanya berkhianat kecuali amal soleh kita. Jangan jaga wong liya ibu-ibu. Mulai sekarang kita hidup hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahi kalau kita tahu betapa cepat manusia melupakan kita setelah kematian kita, kita hidup hanya untuk Allah. Ada teman kita wafat, subhanallah, isinya WA grup itu innalillahi rajiun. Allahumma firlahu warhamhu afi wa man, sedih semua. Tapi cuma 5 menit. Betul? Setelah itu guyon lagi. Percayalah kamu dilupakan. Kamu dilipat zaman. Manusia hidup tanpa dirimu. Tidak mendoakanmu. Tidak mengingatmu. Kamu sendirian. Betul apa enggak? Makanya iling akhirat. Ndak ono sing nulung kita kecuali amal soleh kita. Kecuali istri yang soleh, soleha dan anak yang soleh, suami yang soleh terus mendoakan. Selain itu enggak. Maka harus ingat akhirat. Hidup ini orientasinya adalah akhirat. Jelas ibu-ibu? Alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan silakan. Jadi 6 poin kalau ingin istiqomah. 1 apa? Pak aku tadi ngomong 7. Betul. Nomor 1 apa? Loh. Sudah selesai belum? Berapa totalnya? Sudah saya sampaikan semua? Oh, alhamdulillah. 1 berdoa. Minta tolong sama Allah, ya kan? Nomor 2 apa tadi? Menghadiri majelis ilmu. Nomor 3 teman yang baik. Nomor 5 lingkungan yang baik. Nomor 6 dan para sahabat. Terakhir ingat akhirat. Kalau kita bisa mengamalkan 7 itu, insya Allah kita istiqomah. Sekarang kalau ada pertanyaan 1 atau 2 silakan. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nggak ada yang bisa mengklaim sukses di akhirat. Yang hanya adalah berusaha dan berdoa.
Kalau sukses di dunia, parameternya banyak. Sukses menurut petani beda dengan sukses menurut presiden. Sukses menurut petani adalah hasil panennya dapat banyak, nggak kena wereng, betul ya? Sukses menurut presiden adalah bisa mengayomi negara adil makmur. Suksesnya manusia itu tergantung pikirannya. Bagi Anda ini orang sukses, bagi orang lain belum tentu sukses. Maka orientasi kesuksesan dunia itu tergantung orang yang masing-masing. Lah, tapi kalau akhirat kita nggak bisa mengklaim orang ini sukses akhirat, nggak bisa. Yang ada adalah kita sama-sama berusaha dan berdoa. Orangnya masih hidup, masya Allah, sampai sukses dunia akhirat, nggak bisa. Sampai sukses di dunia, semoga sukses juga di akhirat, baru boleh. Jadi nggak boleh orang mengklaim dirinya sukses di akhirat, karena itu baru nanti. Yang boleh adalah berusaha dan berdoa. Makanya kita diajari doa. Gimana doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan yang ngaji jangan merasa, aku ini pasti masuk surga, apamu gak ngaji? Ya gak boleh juga. Dan saya gak pernah ngajarkan kayak gitu. Gitu. Nah, cuman kita harus punya sikap yang beda. Orang ngaji sama nggak ngaji harus punya level yang berbeda. Level berbeda itu bukan merendahkan, bukan. Tapi kita harus, aku ngerti ilmu nih, aku nggak mau ngelakoni ngono. Gitu loh maksudnya saya itu. Bukan merendahkan orang lain, bukan. Gitu ya. Allah alam, gitu Bu. Allah alam. Ada lagi, satu lagi kalau ada. Alhamdulillah tidak ada. Monggo kalau ada silakan. Terakhir. Empat 40 itu di situ ada syaratnya. Arba'una rajulan la yusrikuna billahi syai'a. 40 orang yang bertauhid tidak menyekutukan Allah. Kalau misalnya buahnya ada yang baik, ada yang nggak baik, tapi yang 40 itu baik, ya nggak ada masalah. Ya. Misalnya ada orangnya 100, 1000, jelas lebih itu 40 lebih. Ya, jadi syarat yang mendoakan, artinya nggak semua orang berdoa dikabulkan Allah. Makanya kan gini loh, logikanya gini Bu, kita itu nggak mungkin didongakno wong api-api, kecuali ketika hidup kita berteman sama orang-orang yang baik, kan gitu. Kan gitu Bu. Kan nggak mungkin orangnya bejat, maaf nggih, bejat, suka minuman keras, suka narkoba, terus wong-wong soleh datang dongakno kan. Maksudnya loh, supaya kita bisa didoakan orang-orang baik, kan artinya dulu di dunia harus berteman. Makanya saya katakan, termasuk sumber istiqomah adalah berteman sama orang baik. Karena kalau kau berteman sama orang baik, dia akan mengasih tahu yang baik, mengingatkan kau kepada Allah. Kalau engkau wafat didoakan. Dan itu nggak berlaku kalau teman-teman kita rusak. Buru-buru ndongakno, mereka juga ngerti caranya sholat jenazah. Kan gitu ya. Jadi teman yang baik. Itu fokusnya di situ. Ketika hidup, carilah teman-teman yang baik. Wallahu a'lam. Terakhir, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana batasan orang tua dalam mendidik anak? Apakah ada batasan umur? Jawabannya nggak ada. Selama Anda orang tuanya, maka Anda berusaha mendakwainya. Ya, urusan hidayah di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Wong Rasul aja nggak bisa ngajak pamannya masuk Islam. Nabi Nuh nggak bisa ngajak anaknya naik perahu, betul? Tapi kewajiban tetap diingatkan, nak, ayo nak, jadilah yang baik. Ayo awakmu sing apik kayak biyen lho nak. Ayo salat nak. Digugu gak digugu harus. Orang tua harus terus berdakwah, ya. Jadi gak ada batasannya. Rasulullah hampir wafat masih mengingatkan umatnya, as-sholat, as-sholat, umatku sholat, sholat. Kita juga gitu. Jangan gini, yang penting ustaz sampai nobian saya gak ngandel ya. Enggak, terus. Tetapi urusan hidayah di tangan Allah. Tapi kita terus mengingatkan. Kalau berdosa belum tentu.
Loh, kenapa berdosa? Apakah Nabi Nuh berdosa gara-gara anaknya durhaka? Makanya tadi supaya nggak berdosa, berarti harus terus diingatkan, didakwai. Jelas Bu ya? Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Semoga ibu-ibu sehat semuanya, istiqomah. Semoga jembar rezeki ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma. Ada saudari-saudari kita yang meninggal dulu dari kita. Kita doakan Allahumma gfir li ikhwanina wali akhwatina Ibu Lili binti Abdullah Al-Jufri, Ibu Indri Astuti, Bapak Wahyu Wiballah. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.